Sari. Kami persilakan dengan segala hormat. Aplaus dulu buat Ibu Lele Sari ya. Mudah-mudahan malam ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati founder dan co-founder ya, guru kita, orang tua kita di SSW ini ya, Umi, Abi, Umi Elis Ratasari dan Abi Masturi Firman, Masturi Firmansyah. Dan yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan dari SSW ini dan juga para Esko 1 sampai 16. Kemudian yang saya hormati juga para leader dari SC20 sampai SC1000 dan para mitra semuanya yang hadir, yang menyempatkan diri untuk belajar gimana caranya kita mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya kesehatan ya melalui Alkabes, salah satu produk dari PT BES. Apa namanya? Dan tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diizinkan atau diberikan waktu ya untuk berkumpul silaturahim malam ini walaupun melalui Zoom untuk belajar lebih baik lagi. Kita mulai aja ya, santai aja nih Bapak Ibu. Saya juga mau ucapin terima kasih untuk moderator kita malam ini, Ibu Tirta Asnita ya. Masya Terima Allah. kasih. Kita kolaborasi nih Bu ya. Insya Jangan Allah. lupa disiapin snacknya, kopinya di samping biar semangat ya, makin semangat belajarnya. Ya, Amin, amin. ini yang Insya Allah. hadir Zoom baru 27 nih. 27. Apa kabar para mitra semua? Merdeka Gimana Allah kabarnya Bapak Ibu? Akbar. Alhamdulillah, Apa Allahu kabar? Akbar. Merdeka Masya Allah. Allah. Kita Waalaikumsalam. itu dulu ya, kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel Boleh. dulu. Eh, Besyariah. Go bersama Berkah. dan go Mariba, Baitullah. go Baitullah. Sahabat karib, Bantu bantu umat umat lunas lunas hutang hutang, bebas bebas riba. riba. SSW, semangat Semangat bersaudara, bersaudara, semangat semangat solusi, solusi, semangat semangat sukses sukses bersama. bersama. Yes, 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 semangat. Wuha. Masya Allah. Nah, saya juga nih mau berterima kasih sama A.A. Rizal Fahmi Ramadan yang telah memberikan waktu saya ya, mempercayakan untuk menjelaskan tentang Alkabes. Nih Bapak Ibu, saya selalu bawa kemana-mana. Nih, kelihatan nggak ya? Ini produk andalan saya. Ini slide-nya mana? Ini pakai slide nggak ya? A, pakai slide nggak A? Oke. Kayaknya belum kelihatan slide-nya. Jadi Bapak Ibu, kita akan ngebahas mengenai ini Bapak Ibu. Udah pada cobain belum apa Alkabes ini Bapak Ibu? Sudah. Yang udah coba boleh komentar di kolom chat. Udah pernah coba belum? Dan khasiatnya seperti apa? Ini saya bersyukur banget ya, PT BES mengeluarkan Alkabes. Jadi ini bagus banget Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nggak ada di tas Bapak Ibu semua, apalagi nggak ada di rumah. Gitu ya. Jadi salah satu produk kalau buat saya ini andalan saya banget nih. Sampai kemarin Allah izinkan saya untuk pergi umroh, saya bawa dan saya bagi-bagi sama jamaah. Nah, alhamdulillah saya nggak niat buat jualan karena pada saat itu saya
disuruh nemuin mitranya Pak Haji Iwan ya. Sari tolong temuin dong mitra saya, jelasin. Nah, karena saya takut dia nanya, mana ada yang baru nggak, saya mau coba. Makanya saya bawa yang baru 2 biji, 3 kalau nggak salah ya. Apa? Begitu saya makan bareng-bareng tuh di restoran, saya bagi-bagiin. Itu Bapak Ibu, Masya Allah ini dahsyat banget. Jadi ada banyak testimoninya ya. Alhamdulillah udah pada terbukti semua. Ini nggak pakai materi ya Ayah? Nggak pakai ini ya, langsung aja ya. Kayaknya ini ya. Jadi Alkabes ini Bapak merubah. Jadi ini hidroterapi cara sehat, bugar, cantik alami melalui air putih gitu ya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, sehat penting nggak sih? Nah, seberapa penting kesehatan boleh komen di kolom komentar. Penting nggak sih gitu? Penting banget, apa penting aja sehat? Jadi ternyata sehat itu indah Bapak Ibu. Sehat itu nikmat dan sehat itu kaya. Mau nggak Bapak Ibu menukarkan kesehatannya dengan uang? Contoh misalkan ada, boleh nggak Bu saya tukar kesehatan Ibu dengan uang 1 miliar misalkan, mau nggak? Pastinya nggak mau ya. Ya, Nah, nggak mau. dengan ini ya, dengan ini Bapak Ibu kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, terutama keluarga kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai nggak ada. Nah ini saya PCA-nya ini aja, pokoknya pasti ada di tas saya. Next AA. Nah jadi ini tuh, nah di sini Bapak Ibu, salah satu banyak banget nih ya masalah kesehatan. Dulu Bapak Ibu ya, kanker, sakit jantung, stroke, diabetes, asam urat itu apa namanya diidap atau dirasakan sama orang-orang yang menengah ke atas. Tapi justru malah sekarang kayak kanker, sakit jantung, stroke, diabetes, asam urat dan penuaan dini itu malah menengah ke bawah. Kenapa? Karena pola makan, pola hidup gitu. Jadi ternyata apa namanya ya? Karena gini ya, yang saya perhatiin nih pola hidup masyarakat itu, nih siapa di sini yang habis makan mie ayam atau bakso minumnya air dingin atau air es? Kan itu pasangan banget tuh, teh botol sosro plus mie ayam plus apapun makanannya, minumannya teh botol sosro kan kayak gitu ya. Nah, itu ternyata Bapak Ibu ketika ada penyumbatan di larinya ke batang otak atau kepala kita ya, itu akan jadi stroke. Tapi kalau salurannya ke jantung, aliran darahnya itu menjadi jantung koroner. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita bersyukur nih ya ada salah satu produk dari PT BES itu bisa apa namanya bisa menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di slide sekarang ini gitu ya. Next AA. Nah, di sini juga penyebab tertinggi kematian, Masya Allah tuh. 7 penyebab kematian tertinggi yaitu sakit jantung. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu sama apa namanya sama ibu-ibu atau ya teman kita lah. Oh iya, apa namanya pernah nggak nih ya Bapak Ibu mau ngobrol sama teman atau apapun lah, sekarang ngobrol besok udah nggak ada. Salah satunya kena jantung. Bahkan ada orang bilang kena ini apa namanya angin duduk. Kalau orang kampung bilang, oh kena angin duduk nih gitu. Ternyata itu begitu dibawa ke rumah sakit, sakit jantung. Jadi dia ada penyumbatan saluran darah untuk ke jantung. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu ya, yang sering apa deg-degan, terus juga dada mulai sakit kayak gitu. Nah, terus sakit kepala. Nah, kalau sakit kepala itu jadi saluran oksigen itu enggak masuk ke kepala kita. Nah, di sini tingginya tingkat kematian penyakit. Nah, ini Bapak Ibu. Coba nih bagannya. Indonesia itu nomor keberapa?
Seperti itu. Tapi ya itu tadi jeleknya orang Indonesia itu tunggu sakit dulu baru mana obat. Makanya rumah sakit di Indonesia itu banyak yang sampai nggak muat Bapak Ibu gitu. Sampai ngantri gitu ya. Kalau di luar negeri itu nggak ada kayak kayak kita gitu di Indonesia gitu ya. Sampai apa pasien itu penuh gitu, sampai kayak pasar melebihi pasar. Karena mereka yang konsultasi itu orang sehat, bukannya orang sakit. Next, Nah, di sini pola hidup orang Indonesia rentan terserang penyakit sekarang nih ya, yang ahli hisap atau perokok aktif dan pasif. Banyak nggak di sekitar kita? Terus stres, apalagi mikirin utang. Waduh, itu stresnya double. Tekanan pekerjaan, tuntutan kehidupan, tensi darah yang tinggi. Wah, ini mah obesitas. Perempuan, cita-cita pengen kurus tapi hobinya ngemil. Akhirnya jadi obesitas, konsumsi lemak berlebih. Nah, ini Bapak Ibu, solusi. Insya Allah kita bakal dikasih solusinya, yaitu melalui Alkabes. Jadi, Alkabes ini bisa untuk apa? Dia apa namanya menetralisir yang ahli hisap atau perokok aktif dan pasif gitu ya, itu bisa ngeluarin racun-racun seperti itu. Jadi memang yang saya rasain sih ya alhamdulillah gitu. Enak setelah konsumsi produk dari PT Base yang namanya Alkabes. Next AA, nih anggotanya masih berapa? Alhamdulillah udah naik ya. Nah, di sini juga faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi pernah nggak nih Bapak Ibu pernah nggak ya ceritanya nginep di rumah saudara Bekasi sama Jakarta lah. Kok saya kalau di rumah si Anu gitu rasanya kayaknya apa namanya kok ada yang bilang kok lu putihan sih habis nginep di sono gitu. Ah masa sih gitu. Ada yang kayak gitu ya. Kok kayaknya nggak enak gitu. Nah, itu bisa bisa faktor dari air, Bapak Ibu. Nah, terus udara. Sekarang gimana nih udara di daerah yang kita tinggalin? Kira-kira masih bagus nggak udaranya? Nah, terus makanan. Kita lihat nih makanannya lebih kemana? Lebih sehat atau lebih ke racun gitu ya? Ah, saya nggak bisa ninggalin gorengan, saya nggak bisa ninggalin tepung-tepungan. Nah, gimana tuh Bapak Ibu? Terus emosi, dikit-dikit senggol bacok, waduh, serem banget ya. Emosian, kalau kalau kata orang Betawi bilang cegukan. Nah, itu juga pengaruh juga tuh Bapak Ibu. Nah, terus kira-kira nih olahraga, sering nggak kita olahraga? Kan kayak gitu ya. Kayak temen saya tuh, simpen video olahraga, tapi disimpen doang, nggak ada yang dipraktekin. Nah, di sini siapa nih? Kira-kira cuma nyimpen video olahraga tapi nggak pernah praktekin, boleh komentar di kolom chat ya, gitu. Nah, terus istirahatnya nggak bener. Jadi di sini nih, kira-kira kita banget apa bukan gitu ya? Wah, saya emosian. Terus udara di rumah saya nggak bagus. Terus air di rumah saya nih agak-agak bau besi gitu. Nah, terus makanan saya kesukaannya apa? Gorengan. Suka makan roti. Terus istirahat saya jarang. Wah, itu mah udah semuanya apa yang bisa bikin kesehatan kita menurun gitu, Bapak Ibu. Nah, gimana nih solusinya? Kan kayak gitu ya pertanyaannya. Next. Jadi memang ternyata apa ya? Nah, ini bedanya nih Bapak Ibu. Jadi ini penelitian ya, Dokter Harvey. Jadi dia ngeliat nih usus kita. Jadi kita diteliti ususnya. Ibaratnya gini contohnya deh, analoginya seperti selang. Ya, bisa kebayang Bapak Ibu selang? Ya, kebayang nggak? Coba, biar saya tahu nih Bapak Ibu merhatiin apa enggak interaktif ya di kolom chat ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat selang yang udah lama kita pakai itu banyak lumutnya? Pernah nggak? Nah, Ya. boleh komentar di kolom chat.
Pernah nggak? Nah, gitu ya. Ibaratnya ini Bapak Ibu, ada, wah, Bu Dokter. Jadi gimana cara itu kan diselang, gimana kalau di badan kita Bapak Ibu? Caranya gimana ngebersihinnya? Nah ini salah satu dokter Harvey, dia meneliti. Jadi pada dasarnya 95% berawal dari usus. Penyakit itu berawal dari usus. Nah ini salah satu contoh. Usus yang sehat itu Bapak Ibu di pinggir ya. Nah usus yang penuh dengan toksin, Masya Allah. Itu gimana tuh caranya ngebersihinnya? Kalau udah kandong seperti itu usus kita. Ngeri banget nggak Bapak Ibu? Nah, ini juga masalah kita nih. Gimana caranya biar usus kita menjadi usus yang sehat, gitu ya. Next, AA, apalagi usianya udah banyak. Nah, terus penyebab mendasar timbulnya penyakit ketidakseimbangan pH darah, keracunan diri sendiri. Waduh, ini serem juga nih ya. Jadi memang gini Bapak Ibu, saya pernah itu bergerak di dunia kesehatan. Itu saya dulu ikut terapis. Itu ada namanya kuantum resonansi. Saya juga banyak belajar di situ ya Bapak Ibu. Ternyata pH di dalam tubuh kita itu penting Bapak Ibu, terutama di dalam darah. Makanya apa namanya asam, basa gitu ya. Nah saya baru paham tuh. Ternyata darah itu juga bisa asam, bisa basa. Kalau misalkan kita sering konsumsinya buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan, nah itu bisa jadi pH darah kita basa, sehat. Makanya nggak ada keluhan. Tapi ketika pH darah kita asam, yang kita konsumsi gorengan, terus nasi berlebih, pokoknya hal-hal yang bikin kita tuh enak sih di mulut gitu ya. Tapi di badan kita, jadi benar kata ayat Al-Quran ya, makanlah yang baik, yang halal lagi baik. Baik buat siapa? Buat badan kita gitu Bapak Ibu. Nah, saya juga banyak belajar nih. Alhamdulillah, kasih materi saya ini, jadi saya juga muhasabah diri nih Bapak Ibu. Kira-kira yang saya konsumsi itu apa gitu. Seperti itu. Nah, begitu saya belajar dari alat kuantum ini Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi ada 15 mineral di dalam tubuh kita. Ketika kita kurang itu bahaya. Kelebihan juga bahaya Bapak Ibu. Jadi benar-benar ya kita bersyukur ya. Subhanallah, jadi saya banyak bersyukur kayak gitu. Nah, ditambah lagi nih Bapak Ibu ketika kita kondisi dalam darah kita itu asam, yaitu tadi pusing, pegel-pegel kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini dibilangnya keracunan diri sendiri gitu. Jadi memang penyebabnya diri kita sendiri gitu Bapak Ibu. Next. Nah, di sini juga keseimbangan pH cairan pada tubuh gitu ya. Jadi memang kita kan 80% itu kan air nih Bapak Ibu ya. Nah, gimana tuh kalau misalkan kita 80%-nya air ini kemasukan yang tadi yang jadi asam. Buktinya asam apa? Coba cek ketek masing-masing, asam enggak baunya. Terus apa namanya? Nah, dari situ aja Bapak Ibu kita ceknya gitu ya. Nah, untuk di sini untuk dikatakan seimbang pH darah harus berada pada kisaran 7,3 sampai 7,6. Nah, kalau misalkan pH darah kita di bawah 7 itu namanya asam. Gitu. Makanya ada terapi alkali atau terapi air yang basah. Contoh nih, kayak Kangen Water. Dulu pernah dengar nggak tuh? Milagros gitu kan ya. Nah, kita juga ada. Jadi di sini tuh sama aja kita bawa-bawa mesin Kangen Water nih Bapak Ibu. Keren banget. Pokoknya saya bersyukur banget PTBS mengeluarkan ini gitu ya. Next. Nah, terus juga Bapak Ibu, nanti saya praktekin ya. Makanya saya kemana-mana, saya ini kebetulan cek pH air saya habis hari ini. Kemana-mana sih tuh saya bawa. Jadi ketika saya mau minum, saya cek dulu tuh airnya asam atau basa. Karena Bapak Ibu memang air itu pengaruh besar. Karena kita 80% kan air ya di badan kita ya. Coba deh, Bapak Ibu lebih baik nggak makan apa nggak minum gitu. Jadi kan berasa ya. Nah, di sini kandungan air dalam tubuh manusia. Kalau bayi itu 100% apa namanya?
janin ya, karena dia memang kehidupan dia itu ya berenang gitu kan di atas di dalam air. Nah, bayi itu 80%. Nah, kalau kita nih Bapak Ibu 70% air. Jadi memang penting banget gitu. Gimana caranya tubuh kita biar pH-nya seimbang gitu ya? Caranya gimana? Nah, ini kita bakal bakal bahas gitu malam ini. Next, Nah, kalau lansia 50% airnya. Air dan kesehatan manusia di mana air di situ ada kehidupan. Nah, makanya kenapa nih kalau kita perhatiin bumi itu kan warnanya biru-biru kehijauan gitu ya. Nah, itu kan dominasinya dengan air. Jadi memang lebih baik apa namanya kan kalau kita puasa biasanya nggak lapar ya, tapi aus aja. Nah, sepenting itu Bapak Ibu air putih buat kita. Nah, di sini ada salah satu penelitian nih Bapak Ibu ya. Salah satu penelitian. Jadi the magic of water. Jadi ada apa namanya di sini kalau misalkan kita nih apa contoh di sini ya ada empat macam air itu yang pertama diomonginnya yang nggak bagus Bapak Ibu, kata-kata yang kotor, terus penuh dengan kebencian. Nah terus apa namanya pokoknya nggak bagus lah, sama dibandingin sama air yang selalu diberikan kata-kata yang bagus gitu. Nah itu beda hasilnya. Jadi ketika ada air yang dikasih omongan yang bagus itu dia partikelnya itu berbentuk seperti kristal. Tapi kalau yang diomongin yang nggak bagus, coba lihat Bapak Ibu di layar handphone Bapak Ibu semua ya. Itu kira-kira gimana tuh? Nggak bagus kan? Nah, sama Bapak Ibu. Ketika kita juga apa namanya terlalu sering mendengarkan orang ngomong yang nggak bagus, toksik, itu ke bawah. Pernah nggak Bapak Ibu dengar tetangga ngomong nggak enak jadi pusing? Nah itu pengaruh gitu ya. Terus kita nih, contoh di networking kita, di tim kita ada orang yang nggak bagus, yang sering ngeluh gitu ya. Nah itu nular juga ke kita karena kedengeran. Sedangkan kita 80%, 70% itu air gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya kalau saya sama tim saya itu kalau pagi itu afirmasi bangun tidur ucap alhamdulillah gitu kan. Terus mengucapkan hal yang baik-baik gitu. Insya Allah Bapak Ibu sampai kita tidur lagi itu kejadiannya juga baik-baik. Sama dengan ya ini air tadi ya setelah penelitian. Jadi memang apa sih namanya ya? Eh, kalau saya ngelihatnya sama seperti omongan kita gitu ya. Jadi yang baik, katakanlah yang baik, kalau enggak ya udah diem aja gitu. Nah, terus di sini juga fungsi air nih Bapak Ibu. Pertama menjaga suhu tubuh, terus memperlancar pencernaan. Jadi ada nih, saya nggak suka minum air putih. Nah, itu penyebabnya bisa jadi sembelit Bapak Ibu. Nah, terus ada juga media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Nah, jadi darah kita nih Bapak Ibu, kan cairan juga ya. Nah, itu kalau misalkan kurang air, ibaratnya Bapak Ibu nih analoginya begini. Bapak Ibu bikin bakwan, tapi kurang air gimana tuh? Nah, makanya banyak terjadi katanya jantungnya bengkak gitu ya. Karena itu tadi dipaksa buat buat apa? Buat dia bekerja sedangkan berat gitu. Makanya ada orang yang minum pengencer darah. Pernah dengar? Nah, itu penyebabnya itu kekentalan darah seperti itu. Nah, terus juga yang keempat itu membantu sistem metabolisme tubuh sama memelihara kulit. Pernah nggak? Ini kulit saya kok kering banget ya. Terus lu kurang air ya gitu, kurang minum. Iya nih. Nah, makanya jadi kering. Nah, terus pelumas sendi. Jadi kadang memang gini ya. Ternyata kan ada tuh berat badan berapa, minumnya berapa gitu ya. Nah, maksimal itu kan kita 2 liter tergantung dari berat badan. Nah, makanya kalau kurang kurang minum, nah ini dengkul ada yang sakit, darah jadi kental gitu kan. Nah, terus pencernaan juga nggak bagus. Nah, terus apa metabolisme tubuh juga nggak bagus kayak gitu. Jadi kelihatan lah Bapak Ibu.
Seperti itu. Next. Nah, terus juga jenis air minuman dalam kemasan. Air minum bermineral dan non-mineral. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita cek deh di rumah masing-masing, Bapak Ibu minumnya apa? Makanya ini ya, apa? Cek pH air saya tuh kemarin tadi baru saya buang gitu, lupa gitu kalau ntar malam mau Zoom. Jadi setiap saya mau minum itu pasti saya ambil sedikit, saya cek pH airnya. Kalau dia warnanya kuning itu banyak deh dijual di online. Di Abiumi juga kayaknya ada. Kalau dia warnanya kuning berarti dia pH-nya rendah. Itu di bawah 7 Bapak Ibu. Tapi kalau dia air apa namanya warnanya biru atau hijau itu dia pH-nya netral. Seperti itu. Disebut mineral sama demineral. Kalau demineral itu dia asam. Jadi dia harus kita pakai penaik pH air kayak gitu. Seperti itu jadinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dibilang proses kalau air mineral itu proses filterisasi dan sterilisasi tanpa menghilangkan mineral yang sudah ada di dalam air baku tersebut. Nah, kalau demineral itu proses pemurnian dengan penguapan cairan dan pengembunan uap yang terbentuk. Terus proses osmosis RO, proses penggunaan membran semi permeable di diameter mikro. Jadi gitu aja Bapak Ibu. Cirinya kalau air demineral itu kuning begitu dicek pH air. Tapi kalau yang mineral itu biru atau hijau. Nah, aqua, fit itu mineral. Tapi kalau Cleo, kenapa air Alkabes itu bagus banget dipaduin sama Cleo? Karena Cleo itu demineral. Jadi dia baru 2 tetes aja udah pH-nya di atas 8. Sampai 11 dia. 9, 10, 11. Next, A. Nah, cara air minum yang baik dan sehat. Ya pertama sih nggak bau ya, nggak berwarna, ya kan? Terus ya itu aja cirinya. Terus air yang bisa melarutkan atau mengikat nutrisi yang banyak sehingga bisa diserap oleh tubuh. Jadi itu ya yang pasti yaitu tadi nggak bau dan nggak berwarna. Terus syarat air minum yang baik dan sehat tidak berasa. Nah tadi saya bilang ya tidak bau gitu kan. Karena kan ada ya ketika kita wudhu ini kok agak-agak bau ini ya bau besi gitu kan. Seperti itu. Nah ini pH antara 6 sampai 8,5 menurut SNI. Seperti itu. Jadi kalau pengen aman Bapak Ibu yaitu tadi beli aja di online ada namanya cek pH air. Itu bagus. Jadi kita ambil air sedikit, wah ini mah demineral, berarti butuh Alkabes. Kalau udah mineral nggak apa-apa, tapi air yang mineral itu bisa untuk cuman apa kita aus, kita minum, tapi nggak bisa nyembuhin. Next A. Nah di sini juga. Nah ini Bapak Ibu tester pH nih beli nih di online. Jadi kemana-mana, Bu, nih saya mau edukasi nih pentingnya air putih. Udah ini aja. Saya boleh nggak cek air putih Bapak Ibu yang Bapak Ibu minum? Wah ini mah Bapak Ibu ternyata asam. Kalau terlalu sering masuk ke tubuh yang asam, nah itu nanti ya itu tadi Bapak Ibu pegel-pegel gitu kan, pusing kayak gitu. Nah di sini Bapak Ibu ya, kira-kira nih lebih banyak yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan Bapak Ibu yang dikonsumsi. Contoh nih, yang asam, kopi, soda, daging, keju, susu, jus jeruk, ikan, kacang, sama buah-buahan, sayur-sayuran, rumput laut, teh hijau. Nah, itu lebih sering yang mana Bapak Ibu dikonsumsi? Coba cek diri sendiri dulu ya sebelum cek orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di sini demineral atau asam itu warnanya kuning. Kalau air mineral itu tadi hijau kebiru-biruan. Nah, kalau air alkali itu birunya biru banget sampai ke ungu-unguan Bapak Ibu. Next. Nah, tubuh kita. Nah, ini tadi ya. Apakah tubuh kita asam? Nah, di sini Bapak Ibu, makanya ketika asam itu kanker, itu sel kanker kita udah aktif tuh, karena kan setiap badan ini kan ada sel kanker ya. Nah, yang ngaktifin itu Bapak Ibu sebenarnya pola makan gitu. Keasaman tubuh kita, kanker dia
diabetes, kolesterol, obesitas, dan wah itu mah ya Allah sedikit udah datang aktif banget gitu kan. Pokoknya kita ngeliatnya dia seger aja kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Nah, manfaat air alkali menjaga keseimbangan pH air, pH cairan tubuh atau pH darah, meningkatkan kandungan oksigen dan daya serap nutrisi yang tinggi sebagai antioksidan. Proses penuaan dini. Nah, ini jadi memang gini Bapak Ibu, air alkali itu penting banget gitu ya. Apalagi perempuan yang takut jadi tua gitu. Padahal memang semua orang bakal tua gitu ya. Nah, itu tadi yang tadi disebutin di awal kayak polusi, terus gaya hidup. Nah, itu kan penyebab kita jadi apa? Cepat tua gitu ya. Nah, terus sebagai membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya dan radikal bebas. Nah, sekarang kira-kira nih Bapak Ibu, kita nih udah jaga nih kesehatan di rumah. Begitu keluar rumah, Masya Allah itu asap kendaraan, terus juga ya polusi lah gitu ya di mana-mana. Terus apa yang nggak bisa kita hindari gitu. Nah, terus menekan pertumbuhan sel kanker, tumor gitu kan. Nah, itu tadi manfaatnya bagus banget tuh air alkali. Mencegah dan membantu mengobati diabetes mellitus. Melunakkan kolesterol. Nah, alhamdulillah nih Bapak Ibu, yang apa namanya yang sering pegal-pegal di pundak itu bisa pakai terapi alkali. Jadi nanti hilang pegal-pegalnya. Terus mencegah serangan jantung, hipertensi, kolesterol dan mengobati stroke. Nah, alhamdulillah dengan terapi alkali ini udah banyak testimoninya orang-orang yang sembuh dari penyakit yang apa yang berbahaya gitu ya. Nah, terus membersihkan ginjal. Sekarang nih Bapak Ibu, apa kalau saya banyak apa sih namanya ngetes kesehatan ya di ibu-ibu di mana gitu di terus kebanyakan orang itu sering nahan pipis Bapak Ibu. Nah, itu bahaya tuh, bisa kena ginjal gitu. Membersihkan ginjal, menggunakan batu ginjal dan mencegah gagal ginjal. Nah, terus mengatasi rematik. Nah, ini siapa nih? Bapak Ibu yang suka pegel-pegel. Wah, ini kan rematik nih kayaknya gitu. Nah, ini bisa dengan terapi alkali. Terus mengatasi gangguan pencernaan dan penyakit mah. Wah, sekarang mah gara-gara makan gak bagus gitu ya. Bisa kena mah. Nah, ini dengan terapi alkali ini bagus nih bisa ngobatin. Terus mengatasi mual, muntah pada ibu hamil, mengatasi kecanduan pada alkohol, minuman keras dan narkoba. Jadi bagus banget kita bisa melakukan apa terapi air alkali ini gitu ya. Jadi manfaatnya luar biasa, bagus gitu kan. Next, jadi kalau pengen sehat, Bapak Ibu udah mulai sekarang terapi dengan air alkali. Nah, mulai hari ini waspadalah terhadap air yang Anda minum untuk kesehatan Anda. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau emang pengen apa aman, yaitu tadi bawalah cek pH air. Nah, di sini hidup sehat dengan minum air plus alkabes nih buat saya. Nah, ini contohnya nanti saya agak sedikit demo ya Bapak Ibu ya. Saya mau demo gimana caranya air alkali itu bisa mengeluarkan racun di badan. Gimana menghidro air biasa menjadi air alkali potensi hidrogen. Jadi ini Bapak Ibu kecil-kecil cabai rawit. Makanya kemana-mana saya selalu bawa. Ini maaf banget kalau misalkan ada suara yang apa ya. Karena saya di musola, belum ada di rumah, saya masih di luar. Next, di sini siapa yang suka minum air putih? Nah, harus dicek tuh pH-nya berapa. Nah, lebih bagus lagi kita konsumsi pakai alkabes. Nah, jadi alkabes ini adalah bahan adiktif pangan atau pengatur keasaman. Jadi cara pakainya itu 1 sampai 2 tetes alkabes ke dalam air 500 atau 600 mili akan menjadi air alkali dengan pH 8. Tapi gini ya, apa namanya kalau kita airnya juga dilihat. Kalau airnya demineral itu satu juga udah pH-nya udah di atas 8. Tapi kalau kita tetesinnya di air mineral itu sampai 3 tetes aja warnanya nggak sebagus demineral gitu. Gitu ya. Next. Nah, ini
Jadi Alkabes ini Bapak Ibu coba tuh banyak banget bisa menyembuhkan semua penyakit bahkan yang tadinya tua jadi muda. Siapa di sini yang punya sakit kepala atau sering migrain, mah akut, bronkitis, kencing manis, meningkatkan imunitas, vitalitas yang kurang gerem, program hamil, lumpuh, stroke, kanker tuh ada semua Bapak Ibu. Makanya saya selalu bawa. Pokoknya saya nggak boleh ngelihat orang enak dikit diajak ngobrol, terus dia bawa air mineral, maksudnya air dalam kemasan gitu ya. Bu, mau nggak coba ini saya ada nih buat apa biar sehat gitu, biar seger seperti itu. Next, nah di sini apa kata pakar? Wah, udah banyak banget deh. Pokoknya luar biasa Alkabes. Jadi Bapak Ibu jangan ketika ketemu mitra, terus nih produk apa nih yang harus saya ambil gitu kan? Udah pastikan Alkabes itu ambilnya dua, satu taruh di tas, satu taruh di rumah. Jadi mengapa AKB sangat dibutuhkan oleh tubuh, organ jaringan dan sel? Karena dia menyerap ke molekul yang paling halus di badan kita, Bapak Ibu. Jadi dia bisa meresap di saluran darah kita. Jadi AKB bekerja sangat cepat dalam menghidrasi sel tubuh serta mengantarkan nutrisi agar fungsi sel bekerja secara optimal. Jika kita sakit, pada dasarnya sakit atau bermasalah adalah sel. Apabila pH darah tubuh kita seimbang, maka tubuh kita akan semakin sehat. Jadi gitu Bapak Ibu. Makanya kalau saya selalu menyarankan ke mitra itu pakai air hangat. Kenapa? Karena dia kan kita kalau habis minum air hangat gimana rasanya tuh? Langsung gerah kan ya, langsung keringetan. Nah kalau kita tetesin alkabes itu lebih cepat nyerapnya fungsinya itu gitu. Next A. Nah, keunggulan alkabes yang membuat air minum biasa jadi alkali, membantu proses penyembuhan penyakit, menyeimbangkan pH cairan tubuh, mengandung pH alkali aditif yang aman untuk lambung, mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. Memiliki hidrogen aktif sebagai antioksidan, memiliki negatif ion untuk mencegah kerusakan sel dan DNA, menjaga kesehatan tubuh agar tetap prima. Nah ini Bapak Ibu, dari keunggulannya aja udah bagus banget gitu ya. Jadi kita butuhin semua nih, gitu. Karena tadi yang manfaat air alkali itu kan bagus banget gitu ya. Jadi memang alkabes ini harus ada. Sebenarnya gini, alkabes ini kalau kita edukasi ke masyarakat itu semua rumah harus ada sebenarnya, gitu ya. Karena buat luka juga cepat sembuh Bapak Ibu. Bisa buat luka, gitu. Terus ke badan juga bagus juga. Jadi ada testimoni hewan peliharaannya sakit gitu kan. Udah ditetesin sama ke air minumnya, alhamdulillah seger lagi gitu Bapak Ibu. Next. Ini saya mau demo ya. Ntar deh terakhir aja kita demonya. Nah ini indikasi gangguan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, saya sosialisasi nih di inian pengajian contoh. Terus saya bilang, kalau Bapak Ibu pengen ngerasain, ngecek nih kesehatan tubuh kita, nih Bapak Ibu, saya tetesin di bawah lidah satu tetes aja. Nanti ketika Ibu merasakan pahit, berarti ada gangguan di liver atau di empedu gitu ya. Nah kalau sepet kok saya agak-agak sepet gitu ya. Nah berarti ada masalah di pencernaan. Kok saya amis banget nih gitu. Nah berarti ada gangguan pada ginjal, kurang tidur, saraf otak lelah, stres, masalah hormon. Terus kok saya agak manis-manis gitu kan. Ah, karena lihat saya kali gitu kan, saya ledekin. Enggak, jadi ada gangguan di pankreas. Nah, Bu, kok saya asam ya gitu kan? Berarti gangguan pada jantung, darah tinggi, darah rendah, penyumbatan saluran darah. Kebanyakan nih Bapak Ibu ya, yang saya cek itu rata-rata rasanya pasti asin. Kenapa? Karena sering nahan pipis. Nah, indikasi ketika ginjal mau rusak itu ya, maksudnya ginjal bakal rusak itu yaitu tadi nahan pipis. Jadi nggak boleh nahan pipis. Kenapa? Karena bakal ada gangguan di kantong kemih dan ke ginjal juga ternyata Bapak Ibu. Nah, terus kalau kok saya agak-agak bau sih? Nah, itu berarti gangguannya di
pencernaan, di radang, di paru-paru. Nah terus Bu, kok saya agak-agak pedas. Jadi ada gini, saya setelah ditetesin pertama asin, terus jadi pahit. Nah itu berarti ada dua tuh yang organ tubuhnya nggak normal gitu fungsinya. Terus kalau di pedas berarti otot, tulang sama pegelinu. Jadi rata-rata, nih siapa yang mau coba? Saya bilang, maju ke depan. Akhirnya pada maju ke depan. Nah, nanti diceritain tuh satu-satu, Bu, saya ini, gitu. Oh, berarti ini. Nah, ketika seperti itu, udah pilihan deh. Mau beli apa enggak? Mau ditanganinnya lagi sadar atau enggak sadar. Itu pilihan juga. Next, AA. Nah, ini testimoni batu ginjal. Alhamdulillah. Jadi di sini tuh ada Ibu Mugi terserang virus harus terus minum obat. Nah, alhamdulillah bisa sembuh wasilah dari Alkabes. Terus Ibu Tanjung 12 bulan minum obat sehat dengan Alkabes. Nah, ini mah kan tulisan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya punya testimoni sendiri. Jadi alhamdulillah mitra saya yang punya sinusitis, alhamdulillah Bapak Ibu sembuh dengan izin Allah. Nah, terus alhamdulillah orang tuanya almarhum leader saya Bu Rika Rahmawati itu kembung 3 tahun. Dengan izin Allah juga terapi Alkabes 3 bulan Bapak Ibu alhamdulillah bisa pergi haji. Fit badannya. Tapi jangan percaya saya kalau belum nyobain sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau saya pribadi selalu bilang ke mitra saya Alkabes dua, satu buat dibawa di tas, satu lagi buat di rumah. Udah. Jadi sedekah 3 tetes dengan Alkabes, insya Allah dia nyari kita Bapak Ibu. Pasti nyari kita. Karena itu saya pengalaman pribadi juga ya. Waktu di Mekah itu saya waktu makan malam saya bagi-bagi. Bu itu apa? Biar kaki nggak sakit saya bilang gitu ya. Nah terus besok subuh kan mereka pada ke masjid tuh sarapan ketemu lagi. Bu itu semalamnya dikasih apa sih? Emang kenapa? Biasanya saya dari hotel ke masjid itu 2 kali berhenti sama ngurutin kaki saya. Tapi pas ibu kasih semalam itu enggak sakit lagi. Kalaupun saya berhenti nggak pakai urut-urut. Saya berhenti doang sebentar, udah saya jalan lagi. Boleh nggak saya beli? Coba Bapak Ibu. Kita sedekah 3 tetes, tapi balik ke kitanya berapa tetes. Jadi makanya saya selalu pesen jangan pernah nggak ada di tas Bapak Ibu. Ini produk andalan saya ya. Dan ini alhamdulillah saya juga pernah dikejar-kejar customer gitu ya. Kenapa? Karena yaitu tadi saya lewat depan rumahnya, kebetulan dia dagang nasi uduk. Saya tanya kenapa nggak dagang lagi gitu ya. Sakit neng gua kata dia ini tuh kan. Ya udah sini deh ambil air anget. Saya tetesin 3 tetes Bapak Ibu. Itu kan waktu itu kejadian di Bintaro. Saya waktu itu tinggal di Bintaro. Begitu saya habis kasih mereka, ya udah Bapak boleh nggak dikasih juga? Boleh. Mana ambil air hangatnya. Begitu saya habis ngasih, besok saya langsung pulang ke taman mini, dicariin Neng lu kemana aja. Kenapa emang Bu? Itu yang lu kasih katanya enak banget di badan, boleh nggak gua beli? Nah tuh gitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah wasilah kita ya kita sih sebenarnya sih berbuat itu jangan berharap juga gitu ya. Tapi Allah datangkan karena memang ketika kita ikhlas nggak berharap apapun itu justru Allah bakal kasih tuh Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sama juga kayak di pengajian gitu ya. Apa begitu tahu apa yang dirasain gitu kan. Nah, begitu dirasain kan dia ada dari sekian 30 orang contoh itu ada Bapak Ibu beli entah 2 orang itu yang saya udah itu minimal itu satu maksimal itu bisa 5 orang yang beli Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya berdua aja kalau sosialisasi di pengajian itu insya Allah bisa lah. Jadi memang gini Bapak Ibu ya, kalau kita mau apa namanya di usaha ini gitu ya, harus ada tandem atau teman jalan minimal berdua lah gitu. Jadi kalau misalkan kita sosialisasi di depan, satunya itu mantau dari belakang. Nah setiap kan ditetesin tuh, ntar dibantu sama teman saya ya Bu ya. Nah ditetesin tuh satu apa yang dirasa, baru deh tuh nanti apa namanya ya kita kan
saling bantu gitu ya. Itu efektif kayak gitu Bapak Ibu. Seperti itu jadinya. Gitu jadinya Bapak Ibu ya. Ada slide lagi ya. Udah, Udah Bu. habis kayaknya slide-nya ya. Udah Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu penjelasannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Saya balikan lagi ke moderator ya. Silakan Bu Asnita. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Ibu Nurlaisa Lasari. Alhamdulillah, subhanallah ya, pemaparan pada malam hari ini, materi malam hari ini ya, banyak banget manfaatnya gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Nurlaisari malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, insya Allah. Ada yang bertanya nih? Apa langsung ini aja, testimoni? Ada, saya mau nanya. Boleh-boleh. Ibu dokter, silakan Bu dokter. Ya, baik. Izumi ini apakah sifatnya mengencerkan darah juga? Itu satu. Dua, Izumi ini dengan produk PT Base yang lain ada yang maksudnya nggak minumnya tuh nggak boleh bareng-bareng atau kontradiksi gitu. Sudah gitu, tadi pagi saya itu ininya bengkak nih kakinya. Ya, karena waktu 17 Agustus itu dites kebanyakan makan kacang. Tadi kan kacang termasuk apa tuh ya, asem. Ikan juga kan gitu ya. Jeruk, terus susu lagi. Wah, makin asem deh jadinya. Saya kan rajin minum susu. Udah gitu makan kacang lagi ya. Nah, jadi karena kebanyakan makan kacang, saya pernah waktu sebelum 17 Agustus pergi ke posko KKN 1 jam duduk 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 ngelonjor maksudnya tahu-tahu ini ini nggak bisa digerakin mau bangun Itu dipegang pertanyaannya apa aja nih? juga jadi bengkak gitu apa karena Oke. varisesnya atau apa ya tapi emang banyak makan kacang nah akhirnya bingung kan mahasiswanya aduh gimana ini pas mau selesai acara kan ya nah terus kita nanya aja sama Google ini bagaimana ini kok nggak bisa ini ya ibu kebanyakan kacang tanya sama Google. Pas jawaban dari Google ini saya jadi diterapi sama es. Habis itu kebetulan saya minum itu Zamurat selain di terapi es. Tapi saya nggak bawa nih Izuminya. Bawanya Zamurat. Nah maksud saya kalau dia lagi bengkak saya minum Izumi. Tapi kok udah hilang bengkaknya nggak minum lagi. Ini maksudnya jadi berapa lama sih itu minum Izumi ini? Emang harus tiap hari gitu atau bagaimana? Saya takutnya deh karena saya minum produk-produk lain, takut ini tabrakan. Apa nggak Kayak di tabrakan gitu jalan ya. sama yang lain-lain. Ya Heeh. udah, makasih. Ya, Makasih Bu dokter. Ya. Silakan Bu ya, Nurlala jawabnya. ya. Jadi gini, Bu Dokter ya. Jadi memang kalau kita terapi Alkabes itu kan itu diminumnya mau tidur bangun tidur kan biasa kita bangun tidur itu kalau pagi minum air putih ya. Nah itu bisa ditetesin. Kalau saya sih gitu. Jadi memang kan kita nggak tahu nih kesananya ya. Kita makan apa, terus kena polusi, radikal bebas, segala macam gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gitu jadinya. Ya, terus kaitan dengan ini nih, apakah dia bersifat mengencerkan darah apa bukan? Hah? Nah iya. Nah Katanya habat itu kan mengencerkan darah. Habat. jadi gini, Karena kalau saya juga misalkan minum kena habat soalnya.
Jadi gini Bu Dokter, itu kenapa darah kita kental, itu terlalu banyak minyak di dalam darah kita. Gimana cara menetralisir minyak dalam tubuh, dalam darah terutama? Jadi Alkabes itu bisa mengeluarkan minyak-minyak yang ada di, ya mau, enggak. Jadi bisa mengeluarkan minyak-minyak yang ada di dalam darah kita. Makanya kan pernah nggak Bu Dokter itu dikasih resep pengencer darah? Iya, Ada emang kan saya kayak gitu seumur ya? hidup. Nah, Saya kan Parises, jadi, katanya seumur hidup suruh minum itu. Tapi saya nggak nurut sih. nah saya Saya juga ada terapi testimoni lagi nih. aja. Ada testimoni lagi. Jadi dia juga punya varises. Itu kalau kambuh kan sakit banget ya, varises ya. Iya. Nah itu konsumsi wasir dari produk PT Best. Coba Oh iya, memang wasir ya benar. kan. Nah Ya. kalau kalau misalkan Alkabes itu Bu Dokter, jadi memang kalau saya sih lebih menyarankan mau tidur bangun tidur udah gitu aja, Oh gitu aja. gitu aja. Jadi konsumsinya 2 kali udah. Jadi ngejagain Oh, kita. walaupun nggak sakit kakinya ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kan, jadi nah itu jeleknya orang Indonesia kayak gitu. Begitu sakit baru minum. Nggak sakit nggak diminum lagi. Ntar sakit lagi minum lagi. Ya gimana coba? Kayak gitu jadinya Bu Dokter. Ya, Iya, yaudah saya minum terus dah. Itu tadi gitu karena ya. ketakutan itu yang kontradiksi tadi. Takutnya dia Nah, juga bersifat kasih pengencer jeda. darah. Saya kan minum habat. Nah, kasih jeda, kasih jeda. Hmm. Kasih jeda aja. Makanya kalau itu kan kita kan bangun tidur memang ada yang nggak sarapan tapi minum air putih boleh, nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa. Jadi di air putih kita pas bangun tidur gitu. Terus juga ada juga tadi testimoni ya dari Abi, dari Umi, itu lebih cepat lagi ditetes langsung di bawah lidah. Udah. Oh, nggak usah pakai itu untuk ngetes Iya, itu tadi ya, yang pahit, sehari asin, segala sekali. macam. Iya, Saya belum iya. pernah tuh. Pokoknya nih Bu Dokter ya, kan Bu Dokter kan banyak ketemu teman-teman. Cobain deh, cobain nih saya lagi usahain ini. Saya kalau saya kayak gitu. Coba deh Oh cek iya. di bawah lidah gitu kan. Mm-mm. Kok gue rasanya ini ya? Kok ini ya? Nah, itu kita bacain tuh. Iya, udah Nah, saya saya foto saya tadi. bilang Saya begini, punya saya bilang itunya begini. hilang ya. Saya bilang begini. Mau ditanganinnya, mau ditanganinnya sadar apa nggak sadar? Udah itu aja. Oh, lu bisa Maksudnya banget ya apaan? udah Sadar berat. nggak sadar? Ya itu kalau kita sakit kan, nah itu tadi kan Bu Dokter bilang sendiri kalau lagi sakit baru minum, kalau nggak sakit nggak diminum. Nah kan namanya kita kena stroke, emang siapa yang tahu kan nggak ada yang tahu kayak gitu. Iya. Iya Karena jadinya takut gitu. tadi yang kontradiksi. Karena saya mau minum yang lain. Kalau saya Jadi emang harus gini kadang gini berjarak. ya. Ya, jadi gini Bu Dokter. Ketika pengalaman dari yang kemarin-kemarin, banyak banget ini yang diminum. Puyeng gitu kan. Akhirnya udah saya pertama udah option pertama udah nih minum Alkabes dulu deh selama 1 minggu. Kalau enak, aduh gue kayaknya nggak kurang ngaruh nih. Ya udah tambah ini deh. Terus tambah ini deh. Tambah ini deh, tambah ini. Udah begitu aja. Udah gitu aja. Jadi memang pertama yang saya kasih itu udah Alkabes dulu karena dia ngebersihin yang tadi itu ya usus. Ketika usus kita bersih, vitamin yang masuk ke badan kita itu maksimal ngeresepnya. Gitu Oh, Bu ini Dokter. mau tidur berarti minum ya. Iya. Nah, ini kan mau tidur nih, mau istirahat. Ngejagain kita tuh Mm-mm. dia tuh. Jadi ngebersihin waktunya kerja dia gitu. Seperti itu Bu Dokter. Ya. Biasanya kan saya malam minum susu kacang kedelai itu. Kalsi. Hah? Jaraknya berapa jam? Kalau minum obat dokter, biasanya Enggak, 1 sampai 2. kalsi, susu kacang kedelai. Oh, kalsi. Nah, kalau kalsi Iya, biasanya jarak sama Izumi sebelum berapa sebelum lama? biasanya Biasanya sih saya kalau malam. saya iya malam ya. Itu biasanya saya kalau minum kalsi itu pas abis isya. Bisa. Oh, Iya. jadi kalau udah benar-benar mau tidur baru ini ya Izumi. Iya benar, iya benar gitu. Udah
Saya minum terus deh. 3 tetes aja ya? Apa satu? Iya, Apa dua? enggak. Soalnya kan orang gini ya, kalau orang Indonesia itu memang dia pengennya instan, pengennya cepet berasa. Karena mitra saya pakai Air Cleo itu kalau 2 tetes katanya kurang berasa. Ya udah tambahinnya satu, kan jadi pH-nya 11 tuh. Kan kalau di Kangen Water itu namanya strong water, Bu Dokter. Strong kangen. Dia minumnya Hmm. jarang-jarang. Tapi dia pH-nya 11. Makanya begitu kena minyak itu yang tadinya ngegumpal langsung cair gitu. Begitu aja. Yuk, gitu Bu Dokter. Tapi bukan pengencer darah ya? Belum Nah, dijawab tadi nanti kaitan yang gini. bersifat pengencer Nanti, darah. nah, biasa kan kalau apa sih kalau minyaknya udah nggak ada di dalam darah kita, kandungan minyaknya kan dia encer sendiri gitu. Oh, Iya, kenapa kental itu karena banyak gimana sih kalau misalnya minyak jelantah itu kan lama-lama oli deh oli. Minyak jelantah kan lama-lama kental kan, beda sama minyak baru kan, gitu. ya. Nanti the next kalau misalkan saya ngisi lagi, saya akan maksudnya demoin minyak jelantah dipakein Alkabes, gitu ya. Kan biasanya mama Oh sayang tuh gitu. minyak udah berkali-kali disimpan begitu darurat kepake, gitu ya. Iya. Iya Ini gitu. dia berarti bisa ini juga nih apa? Tadi kan saya bengkak ini ya dipegang aja nih. Oh sakit. Ya. Terus sekarang Ya, enak nggak? iya tadi habis maghrib apa habis sisa tuh saya tetes. Heeh. Hilang itu aja sakitnya. Tadi Iya. pagi saya bangun tidur kan juga, aduh gimana ini kan gitu. Saya minum juga. Iya, Udah dua hilang kali nih kakinya hari apa ini. hilang rasa Gak sakitnya? hilang nih. Kenapa? Kenapa? Hilang kakinya apa hilang rasa sakitnya? Bengkaknya. Tadinya dipegang aja ya Allah ini kenapa Iya, lagi nih iya, iya, kaki. iya. Nah, itu bisa cerita tuh sama teman-teman Bu Dokter. Iya, Gitu. ntar besok tak ceritain. Ya, ini saya lagi di luar Uti, Uti Haji. Saya lagi di luar nggak ada minyak jelantah. Besok kalau ketemu, besok kalau ketemu ya, saya demoin minyak jelantah saya bawa Siap, dari siap, rumah. siap, sayang, siap. Ya, Betul. Siapa ini lagi juga tadi nih? mau demo ya. Ini lagi. Nah, boleh bertanya lagi selanjutnya. Ya, Ya, makasih ya. ya, Oke, sama-sama Bu Dokter. Ayo ya. selanjutnya siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ayo Bismillah nih, saya bisa jawab, Insya Allah. Kalau nggak ada yang mau testimoni juga Ayo boleh. Ada yang mau tanya pada nggak? testimoni. Gimana gulanya turun? Gulanya udah. Ayo silakan. Siapa yang bertanya lagi? Udah pada pinter semuanya kayak aneh Bu Sari. Nah, tinggal ini aja praktek di lapangan, biar pada closing, biar pada Ya. jualan. Kan intinya kita jualan ya. Nah, lebih efektif lagi tuh ya. Emang di ini, Bu, kalau saya mah udah nekat aja. Saya cari masjid, di sini kapan ada pengajian. Gitu. Taklim, taklim. Udah, saya minta izin 10 menit sampai setengah jam buat sosialisasi. Mau ada yang beli kek, mau enggak. Tapi rata-rata saya bawa air Cleo. Saya bawa air Cleo, saya tetesin dulu. Satu tetesnya kalau ada yang mau, jadi satu Cleo itu isinya 2 tetes 5.000. Paling enggak kita keluar rumah itu pulang harus ada hasilnya Bapak Ibu. Gitu aja. Jadi gitu Kalau ada ya. yang Jadi mau nih buat testimoni. Kalau ada testimoni lain nih, boleh juga nih. Yang mau testimoni silakan. iya boleh boleh boleh. Ah, Materi. ayo, ayo nih leader-leader nih. Ada yang mau testimoni nggak? Bu Anjar? Ini kayaknya pada tidur semua nih Bu. Ngantuk. Hujan. Apa ngantuk? Hujan Bu. Kenapa? Hujan. Boleh Hujan di dong Bu. sini panas. Cerah. Ayo silakan ada yang testimoni. Apa saya aja yang testimoni ya?
Silakan. Eh, Bu Dokter, Ya, ada ya. pertanyaan lagi? Boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Aduh nih, wabarakatuh. Silakan Bu Haji Asia. Asia. Nah, Bu Iya, Haji dari Asia. ya. Jadi kita untuk sharing-sharing aja. Untuk pertanyaan tadi Bu Dr. Arma, masalah alkabes. Alkabes itu fungsinya dia untuk menaikkan pH air. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Tetap aja setiap saat mau minum, tambahkan atau 1 tetes ke air yang berukuran 600 mili. Jadi jangan khawatir dengan alkabes. Dengan ibu minum obat apapun, kimia ataupun herbal yang lain, itu sangat bagus sekali dengan alkabes. Jadi setiap saat kita membutuhkan alkabes itu. Karena alkabes itu fungsinya menaikkan pH air. Menimbulkan asam basa di dalam tubuh kita, membuat penyakit apapun terhindarkan. Pergi semua. Ya seperti tadi Bu Tari ngomong itu luar biasa itu. Kekentalan di dalam darah kita pun ikut encer dengan alkabes. Kenapa asam basa tubuh kita udah bagus di dalam tubuh terbentuk dengan kita minum alkabes. Jadi nggak usah khawatir, Bu Dokter. Minum aja setiap saat itu, setiap kali minum air tetes, karena kalau nggak banyak, 1 tetes nggak apa-apa kalau mau nggak cepat habis. 1 tetes kan, insya Allah. Ya, Iya, Bu Asia. ya itu luar biasa. Jadi jangan Terima khawatir, kita kasih. mengkonsumsi segala sesuatu harus berpikiran kita positif juga. Itu sangat mempengaruhi. Kan pikiran itu 70% sangat mempengaruhi ke organ tubuh kita semuanya, apapun kita minum itu. Jadi setiap kita minum, tapi untuk alkabes dan yang lain-lain, kalau untuk saya beberapa kali memberi rekomendasi kepada beberapa yang sakit, termasuk dokter, dia jantung, dia dia apa apa diabetes maupun eh, asam urat, beberapa macam penyakit itu dokter dirawat, itu jantung segala macam. Saya kasih tuh sekali minum beliau 5 macam obat herbal dari PTBS. Yang pertama adalah saya utamakan alkabes dulu. Nah, alkabes diminum pakai air hangat. Memang air panas itu dia lebih cepat menyerap dan cepat ke tubuh kita tuh lebih cepat menyerap ke dalam tubuh, sehingga penyakit apa yang di dalam insya Allah. Nah, lalu dikasih sama Bimex, juga Ecovico dan Hapsro, dan juga sesak napas beliau, makanya dengan body imun itu dicampurkan jadi satu, diminum itu aman-aman, justru mereka cepat sembuhnya. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk herbal kita, insya Allah udah premium banget, udah oke banget. Jadi insya Allah, yang penting kalau Bunda rutin minum, insya Allah kaki itu akan lebih sehat. Nah, itu. Bu Jadi Haji, minum aja. Alhamdulillah. iya, Iya. saya Jadi pengalaman pribadi jantung pun kita juga. jadi bagus. Iya, jadi tadi kan dijelasin juga, jadi manfaat Iya, alkali itu ngebersihin usus. Nah, ketika usus kita udah iya, bersih, kita konsumsi iya. vitamin itu menyerapnya jadi lebih bagus karena fungsi Jadi usus bagus, itu cepat juga banget itu. nyerap nyerap vitamin seperti itu. Iya, Makanya untuk mitra-mitra pertama kali udah konsumsi Alkabes dulu 1 minggu, dia ngerasa enak baru ke produk yang lainnya. Seperti iya, itu. iya, iya. Ya, jadi Pak, memang makanya saya produk andalan saya itu Alkabes. Udah itu aja. iya. Bu Sari, Kalau ada orang ya, saya mau nanya lagi jadinya. Jadi kakak saya siap menjawab. penyakitnya Parkinson, Bu Sari. Ya, ya, Oh, Malahan sekarang istrinya sekarang cuci darah. ya. Nah, itu gimana mau minum itu juga Alkabes? Alkabes, Nah, Alkabes. kalau kalau cuci darah biasanya kan minumnya tuh ditaker ya. Iya. Minumnya kan di ini ya. Nah, kalau untuk yang ginjal itu dia ditaruh di bawah lidah, ditetesin, terus ke kumur, nah itu dibuang airnya. Gitu kalau untuk yang ginjal. Seperti Oh, itu. kumur-kumur. Ya, ditetesin di bawah lidah, terus kumur diemin gitu ya. Diemin, terus kumur, udah langsung buang itunya. Kumurannya itu. Kalau untuk yang ginjal, karena kan dia nggak boleh minum banyak ya. Iya, Gitu. kalau Parkinson, Nah, kalau Parkinson itu pertama, jadi gini Bu Dokter,
pertama-tama tuh memang kita harus ngebersihin dari ususnya dulu ya. Ketika Iya. ususnya udah bersih, baru deh tuh kasih tuh yang kalsi, terus yang buat saraf salmon oil Dia itu. minum obat sekarung. Iya, Banyak baru banget. deh. Nah, enggak, Dia maksudnya kan kalau bingung itu saya kan lebihnya ituin. masalahnya ke saraf Hah? tuh. Ya kalau Parkinson itu. Nah, Iya. kalsi itu bagus buat yang saraf. Sama salmon juga kan bagus tuh ke saraf juga. Iya, Gitu. pernah Nah, terus saya boleh, kasih gratis tuh boleh. kakak saya, tapi kagak diminum-minum. Ya boleh ditambah sama Bimek tuh. Gitu. Bimek pernah juga saya kasih Mm-mm. tuh dua-duanya, tapi nggak diminum. Terus, Dia percaya sama dokter, nah itu padahal dia beda lagi. semakin sakit. Nah itu 5 beda bulan lagi yang lalu kalau masih kayak pada gitu. sehat, 6 bulan yang lalu. Iya, gitu. Oh gitu ya. Iya nggak tahu Nah tuh, makanya gini. padahal penyakitnya makin parah, masih percaya juga sama Iya. dokter. Nih apa nih ada Bu dari Sari, udah gimana Bu Gimana Dokter? cara meyakinkannya? Saya udah bilang Nah, berhenti aja minum obatnya, soalnya nggak bukannya makin ini makin parah, saya bilang. ya Bu Dokter Contoh gini kalau cara istrinya. meyakinkan orang, Bu Dokter sendiri Hmm? yakin nggak ngasih dia obat biar sehat? Kalau Oh yakin dia di ini dilarang-larang sama anaknya. enggak gini ya. Kalau keyakinan itu ketika kita udah yakin, insya Allah ngeyakinin Ya, orang mudah lah. Gitu. Yakin juga. saya Seberapa yakin dong yakin saya lah. minum terus. Nah kan gitu ya. Tapi Enggak, dia lagi-lagi kalau ini orang kayak gitu, takut sama anaknya. Anaknya lebih percaya sama itu, sama dokter. oh gitu. Lah kalau udah Iya. sakit emang yang ngerasain anaknya apa Kalau dianya? saya nawarin itu dia ngerengut anaknya. Iya 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 oh, iya. Iya. Bu Sari ada Nggak tahu pertanyaan nih sekarang Cek udah Bu Sari. menyesal kali ya kalau sekarang. Apa nih? Bu Sari, Terima tetangga saya kasih. pernah stroke sudah lama. Nah, sekarang Ya, sudah bisa jalan, tapi pakai tongkat. Sebaiknya pengguna alkabesnya berapa tetes? Takarannya langsung ya ditetes di tongkat. bawah lidah apa ditasuk air. Nah, jadi gini, kalau ya coba tabis. Nah, jadi gini kalau untuk kasus kayak gini ya, kan dia masa Mm-mm. pemulihan. Justru itu tuh pertama kita nggak tahu nih. Pertama nih harus pakai alkabes dulu deh, 1 minggu aja gitu. Bagusnya kalau saya sih lebih menyarankan ya memang gini kalau Umi bilang pakai air apa aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi memang ketika ditetesin sama alkabes air yang jelek juga jadi bagus gitu. Seperti itu. Nah terus kalau pengen maksimal kasih ini apa Bimek ya, Ecoviko, Hapspro sama kolagen. Coba deh itu. Itu bagus itu. Itu aja. Karena ada testimoni dari mitra saya, stroke itu baru 2 hari terapi. Tapi dia pakai air Cleo. Jadi saudara mitra saya itu pinter gitu ya, jual nih buat 3 hari konsumsi. Dikasih tuh 6 botol Cleo. 1 botolnya 3 tetes. Gitu. Memang ketika saya nggak berasa nih minum alkabes. Nah dilihat dulu dicek dia pakai air apa, mineral atau demineral. Karena kalau air mineral itu ketika ditetesin alkabes itu eh, pH-nya naiknya nggak bagus, nggak maksimal maksudnya gitu ya. Tapi kalau demineral itu 2 tetes aja, karena saya punya cek pH air, itu lebih pH-nya 11 loh, 10 sampai 11 gitu. Kayak gitu juga itu ngaruh juga gitu. Makanya saya kalau sosialisasi ke pengajian itu udah saya bawa Cleo 1 kerat atau 2 kerat lah. Jadi bikin orang ngerasain produknya dulu. Kan ada orang mahal banget gitu kan karena belum tahu khasiatnya. Tapi kalau begitu dia tahu khasiatnya 175 sen jualnya biasanya kalau di pengajian 200.000 ya. Murah. Bu, saya pesan lagi dong. Yang kemarin baru saya jelasin usahanya. Kayak gitu jadinya.
Jadi memang saya juga ngikutin mitra tuh. Oh iya ya, saya kok nggak kepikiran ya dia bawa Cleo tuh satu krat. Dia jual satu botolnya itu ada yang 10.000, ada yang 5.000. Dan bahkan nih Bapak Ibu ya, ada mitranya Bu Ira ya, Bu Ayu itu jualnya tetesan. Jadi dia keliling pasar sampai dipanggilnya Mbak Tetes gitu. Jadi dia jual setetes itu 2.000. Waktu itu dia jual sehari bisa sampai 2 botol. Bayangin ya, nih apa isinya satu botol itu kan 200 tetes kali 2.000 jadi 400.000. Coba tuh. Jadi memang ini tuh kita harus punya apa ya? Gimana caranya tuh Tapi jualan kita laku udah gitu aja. Dia nggak bisa botolan, ya udah tetesan juga nggak apa-apa. Gitu. Gitu jadinya. Ya. Alhamdulillah. Emang banyak hasilnya. Yuk, siapa lagi yang ini nih mau bertanya atau testimoni? Boleh, silakan. Ya. Saya Ayo. Siapa ibu-ibu atau bapak-bapaknya mana nih? Nggak ada suaranya nih. Ini kayaknya pada tidur, Bu. Apa ini? Ngantuk kali ya. Ya. Ada hujan Terus tadi, ini, hujan. terus itu apa namanya kalau saya sosialisasi itu betadine jangan sampai ketinggalan. Jadi biasanya kalau ada anak-anak kecil tuh ngelihat tadinya air kuning jadi bening tuh pada tepuk tangan gitu. Gitu aja. Oh iya ya. Nah itu penarik juga tuh Bu. Jadi kemana nih racunnya gitu. Nah itu larinya ke air keringat sama air seni gitu. Jadi mereka oh iya ya. Begitu ususnya bersih itu larinya kemana gitu. Udah kita jelasin. Insya Allah Bapak Ibu insya Allah. Itu pasti misi kita berhasil lah. Gitu. Ya. Oh iya, Bu Sari mau nanya nih, kalau ada ini pengaruhnya ada nggak habis minum Izumi ini, tetes, terus badan kita jadi gatal-gatal gitu, itu apa tuh? Detoxnya Nah, atau gimana itu? jadi biasanya ya kalau misalkan yang gatal-gatal itu dia keluarnya lewat pori-pori. Jadi dibikin gatal. Ini ada mitra, dia kan ceritanya saya ini nih promosi. Nih Bu ada produk baru namanya Alkabes. Ya udah deh saya mau gitu kan. Nah terus dia pesen tuh 2. Begitu dipesan, Mas Hari kok badan aku panas ya? Kata dia gitu. Kayak orang demam gitu kan. Tapi Ibu fit enggak? Alhamdulillah sih fit, ya udah terusin aja. Ternyata nggak lama. Jadi orang beda-beda ditoknya. Terus ada yang langsung pipis, itu ada juga. Seperti itu. Jadi ada yang memang ada yang gatal lewat itu, lewat keringat. Ada yang seperti itu. Itu mah nggak lama, sebentar. Nah terus kalau misalkan gatalnya berlebihan, itu pakai Ecoviko, dibuka, dioles yang di tempat gatal. Papa? Gitu aja. Ayah? Tapi kata ini Bu Sari apa namanya? Nggak ada bekas gitu, merah nggak ada, apanya nggak ada, gatal aja Cuman gitu. gatal dari dalam. Nah iya itu namanya dia ngeditoknya lewat Dari itu, dalam. lewat keringat. Oh, lewat keringat ya? Hmm, iya, seperti itu. Ada lagi kah? Iya, siapa lagi nih ada yang? Nah iya, boleh nih Bu Ayu nih sharing. Tadi Bu Sari, Bu Ayu nih mau sharing. Boleh, silakan Bu Ayu. Ayo Bu Ayu, silakan. Mana Bu Ayu? Mana Bu Ayunya? Kata mau Ini. sharing. Silakan Bu Ayu. Ada yang mau nanya lagi kah? saya Bu Sari, Bu Ayu Bu Tita. Boleh. Siapa nih? Oke. Oh Bu Anjar.
Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari, Gimana Bu Anjar? izin. eh apa namanya? Saya tuh kalau Alkabes karena saya nggak begitu kedengaran nggak suara saya, Bu Sari? Gimana gimana? Terdengar nggak suara saya? Belum. Terdengar juga? Oh, iya nih sinyal kali ya. Iya, kayaknya gitu. Gimana Bu Anjar? Nggak di sini. Kayak gitu. Halo. Halo, silakan Bu Anjar. Hilang suara Bu Anjar. Sepertinya lelah Bu Anjar ya. Ini terlalu bertekstur, tidak lembut, keras. Ya Bu Sari, nggak dengar suara saya. Udah jelas. Ya gimana Bu Ya, Anjar? alhamdulillah. Ya Bu Sari, izin tanya Bu Sari. eh saya kan eh diabetes ya Bu Sari sama autoimun ya. Mm-mm. Saya biasa minum ya diabetes sama biasa ya Bimek sama Aspro. Itu Bu Sari, saya karena minum tadi pertanyaan Bu Dokter itu minum Alkabes itu bisa ini enggak tadi nggak dibatasi eh karena kan takutnya tadi minum herbal bersamaan dengan Alkabes itu bagus nggak? Kemudian kemarin saya kan sempat kontrol juga dapat obat tuh Bu Sari. Jadi saya nggak pakai lagi dulu herbal itu. Saya pakai kemarin saya kontrol karena saya demam kan. Terus kontrol saya minum obat tuh Bu Sari. Itu gimana? Kemudian tadi yang saya tuh kadang-kadang dapat ini ya Bu Sari ya mereka tuh pesan sama saya Alkabis entah dapat dari mana gitu mungkin dari teman-teman saya gitu. Tadi kalau untuk bisnisnya itu Bu Sari saya belum bisa tuh tapi dia cuma perlu tadi alkabesnya gitu kayak Bu Sari tadi masuk masjid menerangkan kemudian dijual gitu kadang karena saya ya temen gitu jualnya tadi sekitar 200 cuma tadi pengen apa teman-teman saya banyak tuh ada beberapa gitu yang Jar saya pesan gitu pesan apa alkabes cuma tadi kalau untuk bisnisnya gitu entah mereka nggak mau bisnis apa agak agak ini gitu untuk follow up-nya saya belum bisa gitu paling-paling dia ini Jar mau buat teman saya gitu atau dia buat pakai sendiri gitu eh untuk masuk bisnisnya karena kan mereka taunya ya tadi kalau misalnya bisnisnya dia nggak mau gitu tapi perlu produknya gitu padahal kan tadi mereka perlu kan beberapa kali mungkin order gitu. Terus tadi Bu Sari saya sih sharing nih jualnya itu sekitar 200 gitu karena kan teman gitu. Itu aja Bu Sari mungkin dapat tips-tips dari Bu Sari gimana gitu untuk follow up-nya karena ya mereka tahu gitu produk ini bagus cuma tadi untuk masuk ke bisnisnya itu ya entahlah belum apa namanya belum bisa gitu. Itu aja Bu Sari. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Silakan Bu Sari jawabannya. Kalau untuk pemakai itu biasanya itu alhamdulillah tuh bersyukur tuh banyak yang make. Jadi keuntungan buat kita gitu kan ya. Tapi itu udah alhamdulillah banget orang mau beli produk kita. Kan itu tujuan kita, misi kita tuh emang jualan gitu. Nah, untuk bisnisnya nanti kelamaan-lamaan juga mau nggak dapat lebih murah, dapat aku usahanya juga. Kan kamu pakai nih gitu. Nanti kamu jualin ke teman-teman kamu kan gitu. Kalau saya sih kayak gitu.
Nah, emang kalau misalnya orang udah nyaman, ini mah begini, kan banyak orang mandang selamat ya. Tapi kalau udah punya beli produk itu bagus Bu Anjar. Udah terusin aja. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ntar juga dia akan apa ya, sambil kita edukasi gitu pentingnya. Maksudnya ini ada usahanya loh. Tadi baru diajarin juga sama Umi Alis, udah kumpulin aja. Nggak apa-apa. Karena memang ada beberapa tipe orang gitu yang saya mah beli aja, iya ngerasain produknya aja. Ada yang kayak gitu beli tuh. Karena dia tahu manfaatnya. Terus ada yang beli karena nggak enak. Ada. Tapi ada juga yang beli, saya pengen jalanin usahanya. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau emang Bu Anjar banyak yang mitra, pakai aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi memang apa namanya, ya malah orang banyak yang pengen kayak gitu ya jualan. Karena memang kita intinya jualan. Cuman kalau orang yang paham dengan bisnisnya, dia jalanin juga bisnisnya. Nah terus masalah konsumsi nih dengan produk lain. Kenapa saya menyarankan mau tidur bangun tidur? Karena nggak mungkin, emang sih ada sih beberapa obat yang dikonsumsi. Tapi kan yang namanya sarapan ada juga sih yang jam 6 gitu baru baru udah sarapan gitu ya. Tapi ketika kita kan kebanyakan orang begitu bangun tidur ada yang kita tetesin dulu alkabes gitu. Kayak gitu tuh yang nyedia di samping kasur gitu ya. Itu seperti itu. Nah, terus kalau misalkan dicampur sama obat dokter gitu kan dikasih jeda, karena semua herbal kalau kita konsumsi herbal itu memang dikasih jeda dengan obat kimia gitu 1 jam atau 2 jam seperti itu. Nah yang saya udah coba juga nih kalau misalkan kita minumnya setiap saat gitu ya, itu kalau kita konsumsi obat terus pakai air alkabes gitu, itu efeknya nggak ngaruh gitu. Makanya saya nyaraninnya mau tidur sama bangun tidur. Nah selebihnya nih contoh misal saya kasih nih alkabes, udah seminggu alkabes dulu deh ngebersihin usus gitu kan. Nah terus karena dia udah terbiasa bangun tidur mau tidur pakai, nah udah misalkan Hapsro, Bimek gitu kan dikonsumsi. Entah dia saya nggak bisa nih apa makan dulu gitu ya, nggak apa-apa habis sarapan gitu. Nah terus biasanya kan sebelum sarapan juga bisa. Tapi ada juga orang yang menyarankan herbal itu baiknya lagi perut kosong. Ada juga yang kayak gitu. Gitu Bu Anjar. Jadi memang apa ya? Kalau kita dari bangun tidur ke apa sih? Ke sarapan itu kan agak panjang tuh. Apalagi kalau kita bangunnya misalnya jam 3, jam 4 gitu kan. Itu kan ke sarapan itu waktunya panjang gitu. Gitu Bu Anjar. Gimana? Iya Bu Uh-uh. Sari, memang saya Seperti udah lama tuh nggak minum obat dokter Bu Oh ya Sari. maaf Bu Anjar. Bu Anjar gulanya Nah, berapa? Gulanya berapa? eh saya nggak ini lagi ya, sejak terakhir itu memang kan tinggi tuh, kemudian Berapa? dikasih obat Nggak, berapa 300 gula? waktu itu, tapi saya nggak ini lagi Bu Sari, nggak kontrol lagi Uh-uh. karena saya minum obat itu Uh-uh. metformin ya itu. Uh-uh. Terus karena saya kemarin itu udah saya berhentiin tuh obat dokter, karena saya sebelumnya emang nggak pernah tuh minum obat gitu Bu Sari. Ya herbal saja saya minum kayak Bimex, kemudian Aspro, Ecopiko Iya. gitu, diabetes yang saya Uh-uh. punya ya. Nah, karena kemarin tuh saya sempat demam Bu Sari, kemudian saya Iya. kontrol gitu ke dokter. Nah, Uh-uh. dikasihlah obat. Nah, dapet tuh obat Uh-uh. itu lagi tuh, obat Uh-uh. diabetes gitu. Terus saya Uh-uh. bilang sama Amlodipin. dokter, dikasih obat. Terus akhirnya saya tuh nggak minum
herbal lagi karena fokus di obat-obat dokter. Kata dokternya kan saya bilang, Bu, saya kok demam. Kemudian ya memang saya kan sempat kena diabetes dan komplikasi saya di autoimun gitu kan. Emang nggak bisa, nggak boleh kecapean dan nggak boleh stres kan sebenarnya. Terus saya bilang kok badan saya lemes dok gitu. Akhirnya dikasih tuh obatnya itu metformin Itu tuh yang dicek gula nggak waktu lemas gitu? enggak, karena kan di puskesmas. Terus cuma dia bilang, ya saya emang udah 2 bulan nggak kontrol lagi sejak saya Harusnya darah. kalau kita punya gula tinggi, Bu Anjar, itu harus punya cek gula darah. Harus. Iya, saya Kenapa? biasanya ada saya cek gitu. Untuk sebulan ini saya nggak cek. Saya ada alat plastiknya ya sama alat gula darahnya. Saya cek emang terakhir-terakhir tuh udah normal. Cuma sebulan ini pas 2 bulan itu kan saya dapet 300 terus sebulan saya cek pas sebulan ini kemarin pekan kemarin saya demam tuh. Kemudian kok saya bilang sama dokter, dok ini lemas. Cuma apa mama dokternya nggak dikasih apa namanya, biasa kan kalau puskesmas tuh ke lab ya periksa semuanya, entah apa namanya kolesterol, kemudian apa gulanya gitu kan semuanya. Cuma ini enggak. Terus kayaknya nanti kontrol aja. Cuma dikasih obat itu lagi tuh, obat diabetes. Jadi saya enggak itu memang saya bilang mungkin karena diabetes kan ciri-cirinya yaitu cepat lelah, cepat apa namanya, cepat capek ya kalau cepat Nih, itu. gini Bu Anjar, sebenarnya kayak cepat lelah. Sebenarnya gini ya, ada beberapa ciri kayak diabetes. Tapi yang bermasalah sebenarnya ginjalnya. Itu ada yang kayak gitu. Kayaknya saya diabetes nih, makanya fungsinya cek gula darah itu mastiin itu. Dan terus ada juga apa namanya yang biasanya tinggi terus dia gulanya rendah itu juga lemas juga, ada juga yang kayak gitu. Jadi memang gini. Nah, Bu Anjar minum air putihnya sering nggak, rajin nggak gitu. Itu aja pertama. Nah, terus juga memang sekarang ini ya, terus kayak autoimun. Autoimun itu ada beberapa kasus dia bisa juga yaitu tadi. Makanya Alkabis itu saya nggak pernah ketinggalan kasih mitra itu. Terus sama kolagen juga bisa buat autoimun. Gitu. Sebenarnya sih pikiran dulu nih diberesin. Pikirannya dulu karena penyakit itu 90% dari pikiran. Gitu. Gitu jadinya Bu Anjar, gimana? Terus itu diabetes yang diabate ya. Itu kalau gulanya udah turun jangan diterusin lagi. Itu hanya jadi dia tuh fungsinya darah tinggi nih, udah konsumsi itu. Nah, udah turun, udah jangan dikonsumsi lagi. Gitu. Nah, yang boleh dikonsumsi itu boleh Bime. Susunya susu Evitco, susu kambing. Nah, kalau Alkabesma kan memang jangan ketinggalan gitu ya, karena kita nggak tahu nih makan apa, terus usus kita kotor lagi gitu, buat ngejaga. Seperti itu Bu Anjar. Ya, ini udah jam berapa nih? Udah mau jam 10 kurang seperempat. Iya, sesi pertanyaannya sudah cukup. Sekarang kita tinggal ini ya waktunya. Sekarang kita lanjutkan pemasilan ini ya. Ada statement itu enggak, Bu Sari? Statement closing. Oh iya, boleh. Ya, Bapak Ibu, ya penting jaga kesehatan kita dengan Alkabes. Nah, kenapa? Karena produk PT Base Alkabes itu bisa merubah air yang tadinya asam menjadi basa atau terapi alkali. Dan udah banyak penelitian kalau air alkali itu bagus untuk kesehatan. Jadi jangan pernah nggak ada untuk para mitra itu di tasnya nggak ada Alkabes, gitu ya. Sekian dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak bagus. Mudah-mudahan dengan materi malam ini bisa dipraktekkan di lapangan nanti ya. Gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan kepada konten kita, yaitu pada Umi Elis Ratnasari. Cepat ada kata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi